Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Martining Tias, peserta pelatihan BCKS Provinsi Banten Angkatan Pertama kelas 1. Di sini saya akan menyampaikan analisis 9 langkah pengambilan keputusan berdasarkan situasi pada kasus 4 tentang dilema yang dihadapi oleh Tari sebagai pemenuhan tugas mandiri 4 pengambilan keputusan. Langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut? Yang pertama, kejujuran dan keadilan versus kesetiaan terhadap sahabat. Yang kedua, tanggung jawab moral sebagai saksi versus keinginan menjaga hubungan pertemanan. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang pertama adalah Tari, saksi kejadian dan sahabat Rara. Yang kedua adalah Rara yang menemukan dan menyimpan dompet milik orang lain. Yang ketiga Nina, pemilik dompet yang kehilangan. Yang keempat Busri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan. Dan yang kelima adalah pihak sekolah secara tidak langsung sebagai penegak tata tertib. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi tersebut? Yang pertama, dompet ditemukan di perpustakaan oleh Rara. Kemudian Rara tidak menyerahkan dompet ke guru atau tempat, melainkan menyimpannya sendiri. Kemudian yang ketiga, Tari melihat langsung tindakan Rara tersebut. Kemudian yang keempat, dompet itu ternyata milik Nina, siswa kelas lain. Tari merasa bingung karena tidak ingin menghancurkan hubungan persahabatannya dengan Rara. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah tes hukum. Jika tindakan Rara diketahui, kemungkinan besar dia akan diberi sanksi karena mengambil barang milik orang lain. Yang kedua, tes publikasi. Apakah tindakan Tari diam saja bisa dibenarkan jika diketahui orang lain? Kemungkinan besar tidak. Yang ketiga, tes panutan. Apakah Tari akan merasa bangga jika tindakannya ditiru oleh adiknya atau teman yang lain? Yang terakhir, tes nurani. Dalam hati kecilnya, Tari tahu bahwa membiarkan tindakan tidak jujur adalah salah. Yang langkah kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar yang bisa dilakukan. Yang pertama, individu versus komunitas, menjaga kepentingan pribadi. Persahabatan Tari dengan Rara versus kepentingan bersama, keadilan bagi Nina, dan lingkungan sekolah yang jujur. Yang kedua, loyalitas versus kejujuran, menjaga kesetiaan terhadap sahabat versus menegakkan nilai kebenaran dan kejujuran. Langkah keenam, prinsip resolusi yang bisa dilakukan, yaitu prinsip berbasis hasil terbaik atau end-based thinking. Memilih tindakan yang memberikan manfaat jangka panjang terbaik bagi semua pihak. Yang kedua, prinsip aturan emas atau golden rule. Lakukan kepada orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jika Tari berada di posisi Nina, Pak, tentu ia ingin dompetnya dikembalikan. Langkah yang ketujuh, opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan, yaitu Tari bisa memilih untuk berbicara langsung kepada Rara secara pribadi dan menjelaskan bahwa tindakan tersebut salah, sambil mengajak Rara mengembalikan dompet tersebut secara diam-diam atau bersama-sama. Dengan cara ini, Rara masih bisa memperbaiki kesalahannya tanpa harus langsung dilaporkan. Jika Rara tetap menolak, maka Tari harus melaporkannya kepada guru secara bertanggung jawab. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelesaikan masalah secara adil. Langkah yang kedelapan, keputusan akhir yang diambil sesuai dengan analisis tersebut, yaitu keputusan akhir yang diambil adalah mengajak Rara bicara secara pribadi terlebih dahulu dan membujuknya untuk mengembalikan dompet tersebut kepada Nina atau kepada Busri. Jika Rara menolak, Tari harus melaporkan kejadian ini kepada guru demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Langkah yang terakhir, yaitu langkah ke-9, pelajaran yang dapat diambil dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari, yaitu pelajaran yang didapat adalah bahwa dalam situasi sulit, mengutamakan nilai kejujuran dan keberanian moral sangat penting.
meskipun itu bisa merusak hubungan pribadi. Namun, persahabatan sejati seharusnya dilandasi oleh kebaikan dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Di masa depan, keputusan saya akan lebih matang karena mempertimbangkan semua pihak secara adil dan berpikir jangka panjang, bukan hanya kenyamanan sesaat. Demikian analisis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.